kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, mari Tuhan biar kami disiapkan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Biar wadah kami Tuhan siap menerima apa yang Kau berikan pada pagi ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu akan menguatkan setiap kami, yang akan menjamin setiap kami sampai kami boleh mencapai garis akhir dengan kuat bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini saya dapat tentang Be the Light ya. Kita kemarin Ibu Nani udah singgung waktu Selasa bahwa nanti Desember temanya adalah tentang Star Generation. Ci Sofi juga kemarin di PW khotbah tentang Star Generation. Firman Tuhan sudah ada dari awal, jadilah garam dan terang dunia. Amin. Firman Tuhan yang mungkin kita dengar dari kita kecil, jadilah garam, jadi terang dunia. Artinya apa? Bahwa kita hidup seharusnya dan Tuhan menghendaki kita menjadi terang, bukan menjadi gelap, saudara. Saya percaya bahwa nanti Desember kita akan menerima hal yang ajaib, kita akan dilantik menjadi generasi bintang. Dan saya tahu dan saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk setiap kita di tempat ini, amin. Dan menjadi terang itulah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini akan kita terima, saudara. Kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang redup, tetapi kita akan menjadi terang yang akan menyinari yang redup di sekeliling kita, amin. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi turun ke bawah, tapi Tuhan menciptakan kita supaya kita terus naik dan tidak turun. Makanya Tuhan pengen kita menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak gelap. Saya pernah khotbah di devotion anak SD, saya cerita tentang ayo jadi anak-anak terang, jangan jadi anak-anak gelap. Terus saya katanya, Kak, kalau jadi anak gelap tuh gimana apa? Itu seperti apa? Apakah kulitnya hitam? Dia bilang, bukan. Saya bilang, bukan. Jadi anak gelap itu bukan berarti kulitnya hitam. Saya bilang, kamu kalau nakal di sekolah, kamu suka ngusilin teman-teman kamu suka bohong sama guru, bohong sama orang tua, itulah ciri-ciri anak gelap. Saya bilang. Tapi kalau kamu mau jadi anak terang, tinggalkan semuanya itu dan jadilah pelaku-pelaku firman. Apa yang kalian dapat setiap pagi dalam devotion, lakukan itu. Kalau kalian dibilang, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Ayo renungkan firman. Ayo jangan usilin teman. Itulah anak-anak terang, saya bilang. Kadang seorang anak kecil itu terlalu polos dan, Kak, anak gelap itu apa sih? Apakah kulitnya hitam? Apakah di rumahnya nggak ada lampu, mati lampu? Dia bilang, bukan seperti itu dek, saya bilang. Tapi jadi anak-anak terang adalah kalian hidup di dalam Kristus Tuhan. Dan terang dalam Alkitab, saudara, menunjukkan 3 hal. Yang pertama, kita akan buka dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita pernah dikasih pelita, benar, itulah terang yang menyinari, itulah hal yang menyinari setiap kita. Kita terima Tuhan sebagai pelita hidup kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjadi terang dalam hidup kita. Dan ayat ini berkata, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Hal yang pertama, terang dalam Alkitab berarti menggambarkan bahwa terang itu adalah karakter Allah bagi setiap kita. Tuhan adalah terang bagi setiap kita. Dan ketika terang itu menyinari hidup kita, kita pun akan menjadi terang di dunia ini. Kemarin sempat disinggung bahwa bintang itu akan bersinar kalau langitnya gelap. Maka kita pun akan bersinar, kita menjadi terang ketika kita ada mungkin di sekeliling kita yang belum menerima firman Tuhan, belum mengenal Tuhan.
jadilah berkat di situ. Karena karakter Allah ada dalam diri kita. Amin. Kita dikasih firman, kita belajar tentang buah-buah roh. Itulah karakter yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita untuk kita menjadi terang dunia, untuk kita bisa menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Tapi hari ini saudara, pertanyaannya, mau nggak kita menjadi terang itu? Mau nggak kita menjadi terangnya Tuhan di dunia ini? Sebelum terang yang real itu akan datang untuk kedua kalinya, Tuhan akan memakai setiap hidup kita menjadi terang-terangnya, menjadi wakil-wakilnya di dunia ini. Karakter Allah ada dalam diri kita. Barang siapa mengikut Tuhan, kita akan berjalan di dalam terang, tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Itu firman-Nya buat kita. Lalu yang kedua, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Hal yang kedua tentang terang dalam Alkitab. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Memang dahulu mungkin kita pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kita pernah dalam fase kita tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat. Itulah masa-masa kegelapan dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mulai melihat terang itu, kita mulai diajar firman Tuhan, dan kita diajak untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kita terima Roh Kudus, maka terang itu mulai masuk, menyinari, dan membuang kegelapan dalam hidup setiap kita. Makanya firman-Nya berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara adalah terang-terangnya Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau dari hidup kita menghasilkan kebaikan, kita berbuah tentang keadilan dan kebenaran, maka kita sudah ada di dalam terang Tuhan yang pas di hidup kita. Tapi kalau kita masih menghasilkan buah-buah yang tidak baik, maka harus di cross check apakah masih ada kegelapan dari hidup setiap kita. Maka yang kedua, kalau kita boleh gambarkan terang itu adalah gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Lalu gambaran yang ketiga, 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Satu-satunya yang tidak takluk ke dalam dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kadang masih sering jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi satu-satunya yang tidak pernah takluk, yang gak pernah jatuh, mungkin dicobai iblis ketika dia puasa 40 hari, dia dicobai, dia disodorkan semua hal-hal duniawi. Tetapi Tuhan hari itu tidak pernah takluk dan jatuh ke dalam dosa. Itulah gambaran yang kalau boleh kita simpulkan, gambaran yang ketiga adalah terang itu adalah kekudusan Allah. Kalau kita bisa mengerti akan ketiga hal ini, saudara, karakter Allah, kebaikan, kebenaran, dan keadilan Allah, lalu kekudusan Allah. Kalau kita bisa menghidupi ketiga hal ini dalam hidup setiap kita, saya percaya
kita akan menjadi generasi-generasi yang akan menyinari dunia ini sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Kenapa sih nanti Desember tentang Star Generation? Mungkin sudah sering banyak kita akan menjadi generasi penakluk dunia, generasi unstoppable, gada besi, apalagi itu. Sudah banyak kita terima dalam hidup kita. Kenapa kali ini tentang Star Generation? Karena saya percaya, saudara, sebelum nanti Tuhan datang dan kita naik ke awan-awan, kita akan menjadi terang-terang yang akan menyinari banyak orang. Supaya apa? Supaya semuanya kembali kepada Tuhan. Supaya setiap orang yang mungkin sudah jauh, kita sinari dan dia akan berbalik kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saudara, Tuhan akan menyatakan yang lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Yesaya 60, lagu Sion kita juga ambil dari ayat ini, Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lagu Yesaya 60 diciptakan dari kota ini, saudara. Firman-Nya tentang bangkit menjadi terang, sebab terang Tuhan terbit atas kita. Dan dikatakan ayat kedua, semua kegelapan menutupi bumi dan akan banyak bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terang di kota ini, saudara. Tadi malam kita kumpul tim pujian penyembahan, ya, semua tim PW, PD dan juga PW pagi. Lalu Kofedi ada share sedikit tentang gairah. Kita sama-sama tahu acara terakhir kita adalah Financial Freedom, dan itu full, saudara. Dari yang sini kosong tiba-tiba jadi full, penuh sesak, atas penuh, sana penuh sampai ke sekolah pun dipasang TV. Apa yang terjadi kemarin itu, saya percaya ini adalah awal Tuhan membalikan keadaan untuk kota Sion, saudara. Pergerakan pertama terjadi di tempat ini, saudara. Banyak orang datang berduyun-duyun. Saya pernah ketemu salah satu orang di lingkungan kerja saya. Dia dulu pernah datang ke Gracia tahun ketika awal di mana kegerakan terjadi. Dia bilang hari itu, saya juga gak nyangka hari itu kok tiba-tiba banyak orang yang datang, dia bilang. Padahal sebelumnya kayak adem ayem, gak ada apa-apa di Gracia, gak pernah ada acara besar. Tapi tiba-tiba hari itu saya datang, saya pikir cuma orang Cirebon yang datang. Tapi dia melihat banyak orang-orang dari luar kota yang datang. Dan dia mendengar tentang financial freedom. Ini bukan orang yang sering datang ke Gracia, dulu pernah datang, tapi udah lama gak datang. Dan sebelum acara kemarin saya ketemu sama dia dalam sebuah pekerjaan, dan dia ngomong, nanti ada acara ya di Gracia? Iya ada kok, datang, saya bilang. Iya dulu saya pernah datang tahun 2005, dia bilang. Tapi udah lama saya udah absen, gak pernah datang gitu. Tapi terakhir saya ngeliat di YouTube, saya ngeliat cuplikannya bahwa akan ada acara besar. Datang kok, saya bilang. Ini acara yang luar biasa. Koko dulu pernah datang di awal tahun 2005, Koko pernah datang. Dan saya percaya kalau Koko datang nanti akan ada yang lebih dahsyat terjadi. Saya ngajakin dia untuk datang. Yalah nanti kalau nggak sibuk saya datang. Saya cuma bisa ngomong berdoa Tuhan supaya ini Koko ini datang. Supaya dia ini bisa melihat kembali pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Supaya dia bisa istilahnya punya gairah, punya passion kembali sama Tuhan. Dan akhirnya ketika acara Financial Freedom, saya di sini, kan banyak orang, saudara. Jadi mata tuh kadang siwar karena lighting segala macam. Tapi ketika selesai pulang, saya turun ke bawah, saya melihat dia ada. Saya percaya biar kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan kemarin Kofi dibilang acara itu menjadi kayak sebuah kegerakan dan
kayak gairahnya timbul lagi. Kayak gairah passion itu kayak dibangkitkan lagi di kota ini. Dan saya percaya sebelum tahun ini berakhir akan ada yang lebih dahsyat yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Tanggal 12 nanti saya percaya lebih dahsyat dari Financial Freedom. Amin. Mari berdoa biar kita gak cuma menjadi penonton, gak cuma menjadi jemaat yang duduk dan menerima firman, tapi biar kita berdoa sama Tuhan, Tuhan biar aku menjadi terang, aku menjadi star generation nanti, supaya setiap orang yang ada di sekelilingku boleh melihat ada Tuhan di dalam hidupku. Tuhan menghendaki kita menjadi terang. Makanya ada lagu yang berkata, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan menghendaki kita menjadi terang, bukan menjadi kegelapan, saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi generasi yang akan menyinari banyak orang. Tapi dimulai dari pribadi kita, mau atau tidak. From the dark to the light, dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena buah dari pertobatan kita, kita kalau istilahnya bertobat, terima Tuhan, maka harus berbuah, betul. Dan buahnya adalah menjadi terang dan saksi Tuhan. Kita nggak bisa jadi anak-anak yang bertobat lalu diam tanpa kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, saksikan itu. Itulah terang yang sedang kita pancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hari ini saudara, ayo be the light, jadilah terang dalam hidup setiap kita. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulang sekali lagi, demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Firman Tuhan yang kita terima itu akan menerangi setiap kehidupan dan jalan-jalan kita. Hendaklah terang kita terus bercahaya, dijaga saudara. Yang namanya terang itu perlu dijaga, ya kan? Pelita pun juga harus dijaga. Terang Allah pun juga harus dijaga, jangan sampai padam. Kita dikasih terang Tuhan, kita dikasih api Roh Kudus. Kalau kita nggak menjaga itu, maka akan jadi padam, saudara. Dan kalau itu padam di hidup kita akan jadi beku. Tapi kalau itu tetap menyala, api Tuhan menyala, terang Tuhan terus bercahaya, maka akan terus passion, gairah, cinta kita akan terus membesar kepada Tuhan. Pilihannya kita mau jaga itu atau mau kita biarkan redup dan akhirnya mati. Tapi satu hal saya katakan, terang Allah harus kita jaga, jangan sampai padam. Matius 24. Maaf, hari ini banyak baca firman saudara ya. Matius 24 ayat 42 dan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Firman-Nya berkata kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Dengan kata lain, kalau kita melakukan ayat ini, berarti kita sedang menjaga terang Tuhan tetap menyala. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan akan melihat, oh, terangku tetap menyala di hidupmu, nak. Kalau kita nggak menjaga itu dan kita biarkan padam, ketika Tuhan datang,
Tuhan nggak akan melihat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak akan melihat kita yang dipenuhi dengan terang Tuhan, dengan api Roh Kudus. Tapi karena semuanya udah lenyap, semuanya udah redup, udah padam, jadi gelap. Dan Tuhan gak melihat kita. Dan dengan kata yang kita akan mungkin dilewat sama Tuhan. Tapi saya percaya gak ada yang mau dilewat sama Tuhan di tempat ini, amin. Maka dari itu, mari berjaga-jagalah, siap sedia, ya. Jangan kita, tadi malam kalau kita juga bilang, jangan kita menjadi generasi yang tadinya ada di awal menjadi yang terakhir. Jangan kita disalib dari generasi yang baru menjadi generasi yang kemudian. Jangan kita istilahnya redup. Oke, kita punya masalah, kita mungkin punya banyak hal yang kita pikirkan. Dan tanpa sadar semua badai, semua cobaan hidup itu kadang bikin kita menjadi goyah. Kadang bikin api kita jadi redup. Tapi saudara, hari ini saya mau katakan, apapun itu masalahnya, apapun itu badainya, belajar untuk tetap menjaga api Tuhan menyala di hidup kita. Kalau kita nggak jaga-jaga, kalau kita nggak siap sedia, habis sudah. Akan dihembus oleh angin, mati semua terang dalam hidup kita. Hari ini berjaga-jagalah, jaga api Tuhan, jaga terang Tuhan yang sudah kita terima tetap menyala. Caranya seperti apa? Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kita semua bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetap kerjakan firman Tuhan, tetap kerjakan keselamatan kita. Jangan takut, jangan gentar. Letih, kita doa Tuhan segarkan kembali. Jalan buntu, Tuhan open doors terjadi. Mustahil, Tuhan aku percaya kemustahilan jadi keajaiban. Tadi kita sudah nyanyi, saudara. Tetap kerjakan itu dalam hidup setiap kita. Susah bom, ya emang kadang susah. Tapi bisa kalau kita mau berusaha, saudara. Kadang daging ini lemah, daging ini meronta-ronta, udahlah capek, letih. Kalau ditanya, bom kamu pernah nggak bolong baca kitab? Pernah, Bapak Ibu Saudara. Keletihan, kecapean itu kadang membuat kita ini jadi nggak fokus. Tapi ketika saya ngelakuin itu, saya doa Tuhan, saya nggak mau kalah dengan keletihan, kecapean saya. Bagaimanapun caranya, saya mau tuntaskan kewajiban saya. Dan dari situ saya belajar, seletih apapun saya tetap melakukan kewajiban saya di hadapan Tuhan. Mengerjakan keselamatan, itulah yang harus kita lakukan supaya terang Tuhan tetap bercahaya di dalam hidup kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Kadang kalau kita bersungut-sungut itu kadang itu sudah melukai hati kita, saudara. Kita kalau kesel, gemungsung itu hati itu udah gak beres. Tapi bagaimana caranya kalau kita ngerasain itu, Tuhan robek hati ini supaya hati ini Tuhan dibenarkan kembali. Supaya hatiku tetap benar di dalam Engkau dan tetap melekat
dengan Engkau. Hidup dalam dunia ini tidak mudah, saudara. Banyak hal, banyak yang iblis lancarkan, tetapi kita bisa stay dengan kuat kalau kita menjaga apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan dikatakan ayat 15, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Star generation. Itu yang akan kita terima bulan depan, saudara. Tapi hari ini, sebelum kita masuki fase itu, bilang sama diri kita dan Tuhan, Tuhan, aku tetap mau jadi terang bagi dunia ini. Aku tetap mau menjadi terang-Mu Tuhan di dunia ini. Aku enggak mau api-Mu padam. Aku enggak mau terang-Mu padam di hidupku. Tapi berdoa setiap hari, Tuhan, biar api-Mu tetap menyala. Biar terang Tuhan tetap bercahaya. Biar siapapun yang melihatku, siapapun yang ada di sekelilingku, mereka melihat ada terang Tuhan dalam hidupku. Be the light, be the star generation. Itu akan kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. So, jaga api Tuhan tetap menyala. Jangan biarkan padam. Mau masalah apapun, saudara, hadapi dengan senyuman dan berdoa sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, tanggal 12 kita akan berbicara tentang bintang, tentang sesuatu generasi yang berbeda, generasi yang selalu dilahirkan untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa menerangi dunia ini. Ya, saya mau tanya kepada saudara, setiap orang pasti pernah lihat bintang. Bintang itu adanya di bawah atau di atas? Di atas kan, nggak ada bintang di bawah tuh nggak ada. Nah, untuk saudara menjadi bintang, ya, supaya bisa dilihat terang. Ya. Kalau lampu itu nerangin cuma di tempat ini, di luar nggak bisa kelihatan terangnya. Tapi bintang itu dapat dilihat di seluruh dunia, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, yang Tuhan mau, kamu nggak harus, tidak hanya kamu menjadi terang dalam keluarga, dalam lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Tapi Tuhan ngomong, hendaklah engkau menjadi terang dunia, ya kan? Firman Tuhan mengatakan, kamu harus menjadi terang dunia. Nah, artinya terang dunia itu apa sih? Yaitu bintang. Bisa menerangi, bisa dilihat oleh seluruh dunia. Bisa dilihat oleh seluruh dunia. Dan inilah yang Tuhan rindukan untuk kita belajar. Untuk tahun depan Tuhan sudah menyediakan, kamu harus menjadi bintang. Kamu harus jadi terang. Kamu harus menjadi suatu generasi yang berbeda. Tidak hanya dilihat oleh sekitarmu, tapi dilihat oleh seluruh dunia, bahwa di dalam hidupmu ada terang. Ya. Nah, untuk menjadi bintang itu tidak di bawah, harus di atas. Harus kita mencapai taraf tinggi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, baru bisa jadi bintang. Tidak mudah untuk saudara menjadi bintang. Tuhan sangat merindukan saudara jadi bintang, harus mencapai puncak yang Tuhan rindukan. Baru saudara dan saya bisa menjadi bintang. Ayo kejar destinimu untuk mencapai bintang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih sepanjang 1 jam lebih Tuhan kami berada di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh hanya memikirkan Engkau. Kami hanya boleh merasakan Engkau begitu amat sangat baik. Terima kasih, dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terus mau berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang
bakal terjadi ataupun yang direncanakan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua peraturan apapun Tuhan yang membuat mencelakakan bangsa ini, biarlah Engkau sendiri yang akan membatalkannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya Engkau yang mempunyai kedaulatan yang luar biasa atas bangsa ini. Engkau punya 1001 jalan untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk keadaan politik negara kami. Tolong Tuhan, biarlah ada keamanan, damai sejahtera-Mu untuk negara kami. Menjelang pemilu ini Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap orang-orang, oknum-oknum yang ada. Lepaskan daripada provokasi-provokasi yang bukan membawa suatu kebaikan buat bangsa ini. Tolong Tuhan, biarlah setiap provokasi yang ada, setiap hoak-hoak, berita-berita yang tidak baik Tuhan, Engkau yang akan meredamnya, sehingga tidak akan disiarkan melebihi daripada yang sudah diucapkan. Tuhan, kami sangat merindukan damai-Mu terjadi atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk mereka dapat menjalankan sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, kami mendengar banyak sekali di luar Jawa, di mana-mana sudah terjadi hujan besar, hujan banjir. Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu untuk kota kami. Biarlah Kau ingat kota kami Tuhan, biarlah Kau berikan kota ini menjadi kota yang sejuk, kota yang baik, kota yang ada hujan tapi tetap ada panas. Tuhan, kami mau menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kota ini adalah kota kesayangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk semua rencana-rencana Desember ini ya Tuhan. Engkau tahu rencana-rencana di gereja-gereja di seluruh dunia ini Tuhan. Menyambut akan kelahiran-Mu, menyambut akan adanya lahir Mesias, lahir Juru Selamat. Biarlah kami berdoa, atmosfer ini menguasai akan seluruh dunia, bahwa ada janji keselamatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk semuanya. Kau memberkati Tuhan, Engkau memberkati. Beri keamanan Tuhan di seluruh Indonesia pada saat diadakan perayaan-perayaan Natal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa saat ini. Kami tetap minta Tuhan daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh supaya kami tetap kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang kececer, tidak ada yang kelewatan. Semua ditutup dan dikuasai oleh penguasaan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Kekuatan yang daripada-Mu menguasai akan kehidupan kami, menguasai akan mata kami, menguasai akan telinga kami, menguasai akan bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami sangat merindukan Engkau gigis habis yang tidak baik dalam hidup kami, supaya kami benar menjadi bintang-bintang pada akhir tahun ini. Kami mendengar sesuatu berita dan kami melakukan seperti yang Engkau mau. Berkati tangan kami Tuhan, kami olesi akan pengurapan ini.
Kaki kami pun Tuhan, kami olesi dengan pengurapan ini. Karena kami minta di dalam nama-Mu sepanjang perjalanan kami. Dan apa yang kami kerjakan hari ini adalah bersama-Mu Tuhan. Dan kami akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami terima berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.